Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Fakir, di pagi hari yang sangat cerah ini, pada tanggal 2 Muharram 1943 Hijriah, jam 7 pagi bisa melaksanakan ibadah ziarah ke makam leluhur Sumedang yang berlokasi di area pemakaman keluarga Gunung Puyuh Sumedang. Dari kemarin dimulai ziarah ke makam Kangjeng Pangeran Santri dan Ratu Inten Dewata sebagai istrinya. Lalu Al-Fakir ziarah ke putranya pertama, Eyang Prabu Gesan Ulun, lalu ziarah ke Mbah Jaya Perkasa, dan pagi ini alhamdulillah sampai di area pemakaman keluarga di Gunung Puyuh. Di sini ada makam seorang raja yang bernama Eyang Panembahan. Juga ada makam Eyang Ki Bagus Weruh, ya. Juga ada makam Eyang Tanumaja, juga ada makam Kangjeng Pangeran Sugih. Tapi ini makam masyhurnya adalah pemakaman bupati yang sangat fenomenal yang bernama Raden Somanagara atau julukannya Kangjeng Pangeran Sugih. Kenapa disebut Kangjeng Pangeran Sugih? Tentunya karena beliau itu sugih hartana, sugih ilmuna, dan sugih istrina. Sampai beliau ini dengan keilmuan yang sangat tinggi, keilmuan yang sangat luar biasa, yang jarang dimiliki oleh para ulama atau para aulia sebelumnya ataupun sesudahnya. Ini jarang, ya, walaupun ada tapi jarang. Beliau itu mempunyai istri, pernah menikah ke 41 perempuan, dan itu yang tercatat, dan mempunyai putra putri jumlah 98, itu juga yang tercatat di dalam babon keturunan daripada Kangjeng Pangeran Santri, termasuk di dalamnya ada Kangjeng Pangeran Sugih. Dan beliau ini adalah putra daripada Eyang Kusumayuda yang makomnya di Pasarean Gede. Eyang Kusumayuda ini adalah putra daripada Kangjeng Pangeran Kornel. Kangjeng Pangeran Kornel putra daripada Eyang Surya Nagara II. Eyang Surya Nagara II putra Eyang Surya Nagara I yang menikah dengan Ratu Ajeng Diningrat putra Pangeran Karuhun. Kusumadinata putra Eyang Tanumaja putra Eyang Panembahan yang makomnya di sini. Eyang Panembahan putra Eyang Ki Bagus Weruh, makomnya di sini. Putra Pangeran Rangga Gede, makomnya di Pandai. Putra Eyang Prabu Gesan Ulun, putra Eyang Kangjeng Pangeran Santri atau Eyang Kusumadinata. Dan Kangjeng Pangeran Sugih ini beliau sebagai ulama, sebagai bupati cukup lama menjadi bupati Sumedang itu selama 46 tahun. Ini bukan waktu yang sebentar, ya. Dan beliau membuat pondok pesantren. Kalau di Sumedang, pesantren yang dibuat oleh beliau adalah Pondok Pesantren Asrofuddin, ya. Yang mana Pondok Pesantren Asrofuddin dulunya bukan Pondok Pesantren Asrofuddin namanya, tetapi Pondok Pesantren Ardisela yang berartikan ular dan harimau, ya, ular dan harimau, artinya itu. Nah, namun setelah wafatnya Mama Asrofuddin oleh keturunannya, maka diganti namanya menjadi Asrofuddin, mengingat bahwa pondok pesantren ini didirikan oleh Pangresa Mama Asrofuddin. Dan Kangjeng Pangeran Sugih memiliki putra Eyang Arya Surya Atmaja, lalu masuk ke pondok pesantren Asrofuddin itu pada umur kisaran 7 tahun 8 tahun. Masya Allah. Nah,
Di antara lain seperti Masjid Agung Sumedang, itu adalah wakaf jasa daripada Kangjeng Pangeran Sugih. Bukan hanya Masjid Agung Sumedang, tapi Masjid Agung Tanjung Sari, Masjid Agung Ranca Ekek, ya, itu wakaf daripada beliau. Bahkan tanah wakaf yang ada di wilayah Ranca Ekek, termasuk Tegal, Sumedang, Ranca Ekek, Kulon Wetan, dan sekarang dijadikan tanah carik. Bahkan dari Uyut Abdurrahman, itu dari itu untuk mulasara Masjid Agung Tanjung Sari saja itu 30 hektar itu di Ranca Ekek. Apalagi wakaf dari Eyang Abdurrahman untuk kebutuhan Masjid Ranca Ekek itu sangatlah luas, dan ada datanya gitu kan, ada surat wakafnya, walaupun saya belum cek di wilayah-wilayahnya, tapi saya sudah mendapatkan informasi. Semoga yang ngurusnya ataupun yang menggarapnya di wilayah Ranca Ekek amanah tentunya, ya, amanah. Karena kalau yang namanya titipan bahaya kalau digunakan itu disalahgunakan, mohon maaf, disalahgunakan. Nah itu bahkan di Tasikmalaya, ya, di Tasikmalaya, di Ciamis, di Banjar, itu banyak sekali wakaf-wakaf beliau yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Ya, mudah-mudahan dengan Al-Fakir bersama Pak Ustadz Deden, Pak Ustadz Jajang berziarah kepada Kangjeng Pangeran Sugih, menyambungkan rohani, keilmuan kepada beliau. Walaupun kita gerbong yang paling belakang, paling jelek, paling rusak, tetapi kalau nyantel, ya, nyambung, insya Allah walaupun gerbong paling belakang kita akan sampai kepada tujuan, karena ya mengait lah, ya, menyantel, ya, menyambung kepada leluhur kita. Dan semoga anak-anak kita, leluhur kita meridhoi, ya, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ijma' bainana wa bainal awliya wassalihin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin sekian sejarah singkat daripada Kangjeng Pangeran Sugih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.